Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi sesuai dengan judul dari video ini, Bisnis Jungle Jagung, Produk Lokal, Go Global Internasional. Nah, kenapa tagline-nya atau filosofinya seperti itu? Karena memang kondisi produknya mengharuskan kita seperti itu. Jadi, produk ini memang benar-benar harus merupakan sumber daya alam lokal, mikro ya, lokal mikro. Kemudian menjualnya atau memasarkannya memang harus go global internasional. Karena kalau tidak seperti itu akan kalah kita dalam persaingan bisnisnya gitu ya. Nah, supaya Anda lebih mengetahui lagi, teman-teman yang ingin berbisnis di bidang jungle jagung ini, lebih paham lagi hitung-hitungannya seperti apa, jangan di skip video ini ya. Lihat terus sampai selesai supaya Anda mendapatkan point of view-nya. Jadi poin-poin ilmunya seperti apa supaya Anda nanti benar-benar bisa berhitung dengan tepat dan bisnis jungle jagung Anda bisa menghasilkan laba. Oh ya, untuk Anda yang belum subscribe atau baru saja bertemu dengan channel Cak Motivator ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau channel Cak Motivator ini mengupdate informasi atau video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi. Jadi Anda yang pertama mendapatkan informasinya. Kemudian juga jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman Anda, baik di grup medsos atau grup media sosial lainnya, Facebook, kemudian juga WhatsApp dan yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan informasi tentang bisnis jungle jagung ini ya. Anda sudah sodako informasi. Baik teman-teman, segera kita mulai ke inti pembahasan tentang bisnis jungle jagung, merupakan produk lokal, go global, internasional. Nah, ini kenapa kemudian produk ini atau bisnis ini saya sebut atau berfilosofi produk lokal, go global, internasional. Karena begini, kalau ingin sukses di bisnis ini, Anda harus benar-benar memanfaatkan sumber daya alam lokal dan sumber daya manusia lokal. Karena kalau Anda memanfaatkan tidak dari lokal mikro, Anda akan kalah dalam bisnis ini ya. Oke, hitung-hitungannya begini teman-teman. Dalam 1 minggu itu kita wajib memproduksi jungle jagung giling kering itu sejumlah 6 ton. Sejumlah 6 ton. Nah, jumlah 6 ton itu kalau bahannya berasal dari jungle jagung basah, maka bahan dasarnya, bahan bakunya harus 12 ton. Karena jungle basah itu nanti kalau kita keringkan, itu tinggal separuhnya. Jadi kalau 12 ton, maka nanti tinggal 6 ton. Jadi bahan dasarnya kalau jungle basah ya harus 12 ton. Nah, kalau Anda mendatangkan jungle jagung dari tempat yang jauh, katakanlah Anda kulaan gitu ya, di luar kecamatan atau yang mungkin satu kabupaten tapi antar kecamatan yang sangat jauh, maka paling tidak Anda membutuhkan dana sekitar 2 juta untuk mendatangkan jungle jagung basah sejumlah 12 ton itu ya. Nah, 2 juta. Kemudian kita proses giling, kemudian kita proses keringkan juga. Nanti kalau sudah kering dalam bentuk giling sesuai dengan spek yang diminta pengimpor, maka per kilonya itu dihargai Rp800. Paling dasar ya, Rp800 sampai 900 lah. 800 sampai Rp900 per kilogramnya kering. Jadi pendapatannya adalah kalau 800 maka Rp800 kali 6.000 kg atau 6 ton. Jadi jumlahnya penghasilan atau omset Anda dalam 1 minggu itu adalah 4.800.000. Nah, omset 4.800.000 dikurangi biaya bahan baku dasar tadi ya, 2 juta. Tinggal 2.800.000. Kemudian dikurangi lagi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu jumlahnya 1.800.000 per minggunya, 4 orang. Jadi 4 orang itu untuk 2 mesin. 2 mesin itu untuk bisa menghasilkan 6 ton dalam 1 minggu. Sehingga biaya tenaga kerja itu
satu hari sekitar Rp75.000, kemudian dikalikan 4 dikalikan 6, kan satu minggu 6 hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sehingga total 1.800.000. jadi biayanya 2.800.000, artinya 3.800.000, 2 juta itu untuk biaya perolehan janggel basah, kemudian ditambah biaya tenaga kerja 1.800.000, sehingga total 3.800.000. Tinggal 1 juta. 1 juta belum untuk produksi ini solarnya. Jadi solar itu untuk 2 mesin anggap saja 500.000 ya dalam 1 minggu. Sehingga sisa labanya Rp500.000. Nah, sudah ketahuan kan kalau kita memanfaatkan janggel dari tempat yang jauh. Itu masih dalam satu kabupaten padahal. Hanya kecamatannya yang mungkin jauh ya, tapi dalam satu kabupaten kita hanya dapat sisa hasil usahanya hanya Rp500.000. Kalau 1 bulan cuma dapat 2 juta. Nah, itu kalau kita memanfaatkan makro lokal yang agak jauh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bisnis ini yang benar-benar lokal mikro. Lokal mikro itu begini, kalau di satu desa A kita lihat janggel jagungnya berlimpah, maka kita manfaatkannya begini. Kita kerjasama dengan tengkulak jagung yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sekitar tempat tinggal kita itu artinya mungkin dalam satu kecamatan tetapi desanya berdekatan gitu ya. Kita kerjasama dengan tengkulak-tengkulak itu. Nah, kita ambil janggel jagungnya itu, janggel basah. Kalau seperti itu maka biayanya lebih murah. 1 truk janggel itu isinya 6 ton ya, basah, 6 ton basah. Paling kita mengeluarkan biaya Rp500.000. Rp500.000 itu untuk angkutan truknya, 1 truk janggel ya, kita sewa truk, kemudian biaya angkutnya, kulinya, kemudian uang terima kasih kepada tengkulaknya. Masa diambil langsung gitu kan ya nggak enak juga. Tetap harus kita kasih sebagai tanda terima kasih ya, etikanya dan estetikanya seperti itu. Kalau diambil langsung ya nggak enak. Tapi kalau dihargai ya namanya limbah, kalau dihargai kita yang rugi gitu ya. Jadi Rp500.000. Kita butuh 2 truk. Jadi biayanya Rp1 juta. Itu kalau kita benar-benar lokal ya. Oke, sekarang kita hitung. Jadi biaya omset 1 minggu 6 ton itu Rp4.800.000. Dikurangi biaya perolehan janggel tadi dari tengkulak-tengkulak teman kita itu 2 truk sekitar Rp1 juta. 2 truk ya, sudah 12 ton. Sehingga omset Rp4.800.000 dikurangi biaya perolehan janggel Rp1 juta, ditambah biaya tenaga kerja Rp1.800.000, total Rp2.800.000. Sehingga Rp4.800.000 dikurangi Rp2.800.000, tinggal 2 juta. Masih ada sisa 2 juta. Dipakai biaya diesel, solar ya, dan biaya yang lainnya. 1 minggu Rp500.000. Jadi tinggal sisa hasil usaha kita Rp1.500.000 per minggunya. Ini dengan asumsi bahwa kita punya 2 mesin, kemudian 1 minggu kita memproduksi janggel kering giling itu 6 ton. Maka 1 minggunya kita punya sisa hasil usaha 1,5 juta. Kalau kita total 1 bulan ya berarti sekitar 6 jutaan ya. Nah, perbedaannya memang cukup signifikan, separuhnya kalau kita melakukannya. Karena itu, teman-teman, bisnis janggel jagung giling ini memang benar-benar harus lokal mikro. Jadi sesama tetangga itu ya, tidak bisa kita beli dari jauh di kecamatan lain, karena biayanya akan bengkak dan kita akan kalah. Jadi ini jawaban juga untuk teman-teman yang ingin kerjasama dengan para pemilik janggel ataupun para pemilik penggilingan janggel jagung atau para pengekspor gitu ya, harus dihitung jauhnya. Kalau sekarang memang ekspornya biasanya ada di ibu kota provinsi ya, jadi kayak Jawa Timur gini ada di Surabaya atau di Mojokerto, sehingga yang dekat. Jadi kita kirimkan, biaya pengiriman janggel itu ya biasanya Rp500.000 ya, jadi ini lebih murah. Nggak bisa kita kerjasamakan dengan jauh kabupaten atau kita membeli janggel dari beda kabupaten, pasti nanti akan kalah dan bisa jadi minus. Nah, itu kenapa kemudian filosofinya adalah bisnis janggel jagung ini
produk lokal, go global, internasional. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.